Ciri-ciri DC pinjol yang nggak akan menagih ke rumah kalian. Oke, buat teman-teman yang gagal bayar pasti ini menjadi sesuatu yang sangat mencemaskan, sesuatu yang bikin kalian gelisah gitu ya teman-teman ya. Dan bahkan nggak sedikit sih teman-teman yang lain itu banyak banget yang menanyakan terkait hal-hal seperti ini. Jadi apa sih beneran nggak sih DC-nya ini bakal datang ke rumah gitu ya teman-teman ya? Nih, jadi ada beberapa hal, beberapa ciri-ciri DC itu benar-benar nggak akan datang ke rumah, yang mana sebenarnya bukan karena dia nggak mau, tapi sebenarnya karena DC-nya memang tidak, pinjolnya memang tidak punya DC lapangannya teman-teman. Nah ini penting sekali buat teman-teman ketahui ya. Jadi gini, eh ada banyak hal ya teman-teman ya di sini, terutama salah satunya adalah keterbatasan biaya dan juga modal pinjol itu untuk mengadakan DC lapangan. Jadi perlu kita ketahui nggak semua aplikasi pinjol itu ada DC lapangannya. Jadi ya kita nggak perlu yang gimana-gimana lah ya kalau misalnya soal DC lapangan, karena DC lapangan itu kan nggak mungkin banyak ya, dan yang galbe itu kan banyak. Tergantung juga pinjol kalian ini pinjol apa. Intinya sih kalau kita pusing masalah DC lapangan, kita akan pasti ya akan gampang dicari celahnya untuk ditekan oleh mereka. Nah, oke. Jadi buat teman-teman sekalian, buat teman-teman semua yang gagal bayar atau yang telat bayar gitu ya. Kalau misalnya kalian menemui DC penagihan yang dari telepon WA dari awal itu udah gencar banget menagih, terus sedikit-sedikit ngancem DC akan datang, itu kemungkinan besar mereka tidak punya DC lapangan. Itu udah pasti. Mereka yang sering banget nelponin kalian, hari ini siapkan uangnya, tim ke lapangan kami akan datang. Biasanya mereka-mereka yang tidak punya DC lapangan. Ya, dalam waktu dekat minimal tidak ada lah, karena mereka melakukan tindakan tersebut. Atau mereka ada ancaman akan sebar data nih kalau tidak bayar nih. Itu biasanya mereka udah mentok dan mereka sebenarnya tidak punya DC lapangan untuk menagih. Sampai melakukan yang segitunya, ya. Jadi intinya semakin mereka mengada-ada cara penagihannya, semakin mereka gencar, semakin mereka brutal dalam tanda kutip nelponin kalian, itu kemungkinan besar mereka belum ada DC lapangan. Apalagi udah berbulan-bulan kalian telat, tapi kalian masih diteleponin kayak ya apa ya, teror-terorannya itu loh. Nelpon terus-terusan mengganggu banget. Itu kemungkinan besar ciri-ciri mereka tidak punya DC lapangan. Jadi nggak perlu takut. Sebenarnya sekali lagi DC lapangan ada ataupun tidak, teman-teman tidak perlu takut ya. Teman-teman pegang aja lah, pegang teguh aja aturan-aturan yang berlaku. Teman-teman harus tahu apa yang boleh dan tidak boleh. Jangan sampai teman-teman terjebak di hal-hal yang begitu-begitu aja. Jangan sampai teman-teman terjebak di hal-hal yang membuat kalian itu putus asa, membuat kalian itu malah semakin runyam masalahnya. Karena itu yang akan menjadikan kalian ya ujung-ujungnya akan terperosok di jurang yang sama. Jangan sampai hal itu terjadi ya. Lebih baik galbe aja daripada kalian memaksakan diri buat bayar. Karena kalau kalian memaksakan diri, pasti akan ada hal-hal negatif lainnya yang akan datang ya. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.